Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, saya Muhammad Rozali, NPM 2512659, akan mempresentasikan materi tentang penyebab inkar sunnah di Indonesia dan dunia, di bawah bimbingan Ibu Dr. Hajah Mardia Agustina, STHI, MPDI. Mari kita mulai. Sebelum masuk ke inti pembahasan, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu inkar sunnah. Inkar sunnah adalah sebuah paham yang menolak hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum Islam. Kelompok ini hanya menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya pedoman utama dalam beragama. Secara bahasa, kata inkar berarti menolak, sedangkan sunnah berarti jalan atau tradisi Nabi. Pemahaman ini tentu bertentangan dengan keyakinan mayoritas umat Islam yang menjadikan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kita mulai dari penyebab berkembangnya inkar sunnah di Indonesia. Pertama, kemunculan tokoh-tokoh lokal yang aktif berdakwah. Inkar sunnah mulai berkembang di Indonesia sejak tahun 1980-an, dipopulerkan oleh tokoh-tokoh seperti M. Irkam Sutarto, Lukman Sa'ad, Abdurrahman, dan Dalimi Lubis. Mereka menyebarkan paham ini melalui buku, ceramah, dan media penerbitan. Kedua, keterbatasan literasi ilmu hadis di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat awam yang kurang memahami ilmu hadis secara mendalam sehingga mudah terpengaruh oleh argumen-argumen yang menolak hadis. Ditambah lagi, pendidikan agama yang ada lebih bersifat teoritis daripada mengajarkan metodologi hadis secara kritis. Ketiga, doktrin eksklusivitas Al-Quran dan dinamika sosiopolitik. Sebagian kelompok ini menganggap hadis hanyalah hasil pemikiran para ulama, bukan wahyu. Mereka menggunakan slogan kembali ke sumber asli Islam sebagai justifikasi. Selain itu, kondisi sosial dan politik pada masa-masa tertentu turut mendorong berkembangnya pemikiran ini. Keempat, respons MUI dan negara serta persistensi gerakan. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa bahwa inkar sunnah adalah paham sesat pada tahun 1983. Jaksa Agung pun melarang penyebaran ajaran ini. Namun demikian, gerakan ini masih tetap ada di beberapa daerah hingga saat ini. Kelima, era digital dan aksesibilitas konten. Di era modern ini, penyebaran paham inkar sunnah semakin masif melalui YouTube, media sosial, dan berbagai platform digital. Konten-kontennya mudah diakses oleh masyarakat awam, dan dakwah semacam ini semakin sulit untuk dikontrol oleh otoritas keagamaan. Sekarang kita beralih ke konteks yang lebih luas, yaitu penyebab inkar sunnah di tingkat dunia. Pertama, konflik internal dan infiltrasi kaum zindik pada masa klasik. Benih-benih inkar sunnah sebenarnya sudah muncul sejak masa sahabat. Kaum zindik, yaitu orang-orang yang berpura-pura masuk Islam, memanfaatkan konflik politik yang terjadi saat itu untuk melemahkan kepercayaan umat terhadap hadis. Kedua, tekanan kolonialisme dan pengaruh orientalis pada masa modern. Gerakan ini menguat pada abad ke-19 dan ke-20, seiring ekspansi kolonialisme barat. Para orientalis mempertanyakan keaslian hadis dan berargumen bahwa hadis baru dituliskan jauh setelah Nabi wafat, sehingga menimbulkan keraguan di kalangan sebagian umat Islam. Ketiga, pengaruh modernisasi dan ras. Keempat, selektivitas tafsir Al-Quran dan kritik rasionalis terhadap isnad. Kelompok inkar sunnah meragukan rantai periwayatan hadis atau yang disebut isnad dan menggunakan tafsir Al-Quran secara selektif untuk mendukung argumen mereka. Padahal ulama hadis telah memiliki metode kritik sanad yang sangat ketat dan terstruktur. Penyebab keempat adalah selektivitas tafsir Al-Quran dan kritik rasionalis terhadap isnad. Kelompok inkar sunnah seringkali meragukan rantai periwayatan hadis atau yang dalam istilah ilmu hadis disebut isnad. Mereka mempertanyakan apakah hadis benar-benar bisa dipercaya karena melewati banyak perawi dari generasi ke generasi. Selain itu, mereka cenderung menggunakan tafsir Al-Quran secara selektif, yaitu hanya mengambil ayat-ayat yang seolah-olah mendukung penolakan terhadap hadis, sementara mengabaikan ayat-ayat lain yang justru memerintahkan ketaatan kepada Nabi. Padahal perlu kita ketahui bahwa para ulama hadis telah membangun metodologi kritik sanad yang sangat ketat dan ilmiah. Setiap perawi diteliti latar belakangnya, kredibilitasnya,
hingga ketersambungan riwayatnya. Jadi argumen keraguan terhadap isnad sebenarnya sudah terbantahkan oleh tradisi keilmuan Islam itu sendiri. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa inkar sunnah berkembang karena kombinasi faktor sejarah, politik, pendidikan, dan media. Di Indonesia, penyebab utamanya adalah munculnya tokoh-tokoh lokal dan rendahnya literasi hadis di masyarakat. Sementara di dunia, faktor dominannya adalah pengaruh kolonialisme, rasionalisme barat, dan kritik dari kalangan orientalis. Oleh karena itu, solusi utama untuk menghadapi paham ini adalah memperkuat pendidikan agama dan meningkatkan pemahaman ilmu hadis di kalangan umat Islam. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.